Mahkamah Konstitusi melarang mantan koruptor untuk mencalonkan diri di pemilu legislatif. Keputusan tersebut ditetapkan dalam sidang yang digelar pada Rabu 30 November 2022 setelah seorang warga Tambun Utara, Bekasi, Leonardo Siahaan, menggugat agar eks-koruptor tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pasal yang digugat yakni Pasal 240 ayat 1 huruf G pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan persyaratan calon kepala daerah pada Undang-Undang Pilkada. Oleh karena itu, akhirnya MK memutuskan untuk melakukan perubahan. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan koruptor untuk ikut pemilihan umum setelah masa tunggu 5 tahun. MK menilai masa tunggu tersebut dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah termasuk anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Sebagai informasi, Pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pemilu sebelumnya mengatur syarat menjadi caleg, yaitu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Pasal tersebut kemudian diubah Mahkamah Konstitusi menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan I. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.